Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ini mana nih suaranya nih? Halo. 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 Hai. Hai. Oh, adik-adik. Halo. Oke, maaf ya tadi ada kesalahan teknis. It's okay, Kak. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini gimana kabar nih semuanya? Udah makan pagi belum? Sudah. Oke, tapi walaupun belum sarapan nih, cuman kakak lihat pada semangat semua nih. Semangat gara-gara Osella. Sip, mantap. Oke, adik-adik. Jadi perkenalkan, nama kakak Kak Bernadine Anjani Putri Mardianto. Kalian bisa panggil kakak Kak Nadine aja ya. Nah, jadi sekarang kakak ini sebagai MC acara Osella yang bakal nemenin kalian semua sampai kira-kira jam 10 lah ya. Nah, tapi kalian nggak boleh leave meeting nih, karena kita punya banyak banget surprise buat kalian semua. Karena acara Osella ini tuh bakal jadi bombastis banget deh. Oke. Jadi untuk buka, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Oke. Adik-adik semua tolong unmute ya. Oke. Ya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kakak mau nanya ke kalian semua. Osella ini apa sih? Buat kalian yang tahu. Orientasi lingkungan sekolah. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Kak. Ya. Osella itu apa, Kak? Hah? Loh, Nanya gimana ini sih ya. malah nanya Bali? Iya, ini kok malah nanya Bali ini. Sampai akhirnya ada yang di belakang backgroundnya. KKSS ya. Ini 6A28 Orleans bakal kakak SS, ntar kakak kasih door prize loh. Jadi acara Osella ini kita udah nyiapin banyak banget door prize ya. Jadi kalian nih ya yang aktif semua yang aktif ini insya Allah bakal dikasih door prize. Kurang apa coba? Oke. Nah, jadi kita langsung aja ya ke acaranya. Pertama-tama bakal ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raka Rasya Hafidz Atarojman. Nah, dia ini akan membacakan surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Kepada Kak Rasya, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarzo. Alam najidaka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
وأما بنعمة ربك فحدث. Sekarang surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul alim. Nah, gimana nih adik-adik tadi? Suaranya bagus banget ya. Ya bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, ini kakak tuh dengernya sampai merinding ya. Kayaknya kalau misalnya kakak yang baca nih ya merinding juga sih kalian. Tapi merinding ketakutan. Tapi walaupun suara kakak cempreng-cempreng gimana gitu, tapi walaupun gitu nggak boleh gara-gara suara cempreng nggak mau baca Al-Quran ya. Jadi walaupun suaranya cempreng, tapi ya tetap harus baca Al-Quran setiap hari, harus rajin, oke? Oke. Sip. Nah, adik-adik selanjutnya ini bakal ada talk show. Talk show-nya pokoknya isinya bakal ada banyak banget hal-hal yang bisa diambil di dalamnya. Nah, tapi talk show ini bukan dipimpin sama kakak ya. Nah, nanti ini kalian bakal ditemenin sama MC lagi, sama moderator yang super hits banget, namanya Ustadzah Arifah. Nah, jadi kalian habis ini bakal ditemenin sama Ustadzah Arifah, yang pasti nggak bakal kalah kece sama kakak ya. Oke, kalian udah siap nggak ketemu sama Ustadzah Arifah? Sudah Lisa. Sip, mantep. Udah pada siap nih, udah pada pengen banget ya kan? Oke, langsung aja kepada Ustadzah Arifah kami persilahkan. حبيبنا الكريم حبيب
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diulang sekali ya, biar lebih semangat ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya semangatnya ya anak-anak yang sekarang mengikuti dari rumah. Oke, nah perkenalkan di sini saya sudah ada Ustadzah Arifah ya. Tadi seperti yang diperkenalkan oleh Kak Bernadine yang semangatnya luar biasa ya. Dan semoga anak-anak yang ada di rumah juga ikut tertular nih semangatnya Kak Nadine tadi gitu ya. Jangan kalah semangat ya. Oke, nah untuk beberapa menit ke depan nanti Ustadzah akan menemani kalian untuk berbincang-bincang ya. Jadi ada talk show nih bersama dengan narasumber yang luar biasa hebat. Di sini Ustadzah Arifah tidak sendiri, Ustadzah juga akan mengundang beberapa narasumber begitu ya. Penasaran kira-kira narasumbernya siapa aja? Penasaran nggak ini? Iya. Penasaran. Oke, kalau sudah penasaran, Ustadzah akan panggil satu persatu narasumber kita. Yang pertama, kami persilahkan kepada Ustadz Anwar, selaku Kepala Sekolah dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Monggo Ustadz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, sudah hadir di sini Ustadz Anwar, Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Semoga anak-anak yang di rumah juga sehat semua. Amin. Sehat. Nah, luar biasa sekali kita seharian ini nanti akan berbincang bersama begitu insya Allah ya Ustadz sebelum zuhur. Gitu. Nah sekarang kalau kalian sudah penasaran juga dengan pembicara kita yang kedua, ya narasumber kita yang kedua, Ustadzah panggil ini adalah Kak Dito. Ya silakan Kak Dito. Kak Dito ini adalah Ketua OSIS SMP Al-Hikmah Surabaya. Nah saat ini Kak Dito berada di kelas 9. Ya, silahkan Kak Dito. Assalamualaikum Kak Dito. Oke, terima kasih Kak Dito sudah hadir dan Ustadz Anwar juga sudah ada di sini. Nah, sekarang kita panggil satu lagi. Masih ada satu narasumber lagi. Pokoknya ini semua yang ada di sini keren-keren semua. Nah, kita panggil narasumber ketiga, Kak Nafisa. Silakan Kak Nafisa. Nah ini mungkin beberapa dari adik-adik ada yang sudah pernah berkenalan mungkin dengan Kak Nafisa. Ya, Assalamualaikum Kak Nafisa. Waalaikumsalam, Bagaimana Ustazah. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ustazah baik. Alhamdulillah sama Alhamdulillah. baik juga. Alhamdulillah semua yang di studio sehat. Semoga yang di rumah juga sehat. Ya baik. Nah karena kita akan mulai talk show-nya, kami persilahkan kepada narasumber untuk duduk terlebih dahulu. Silakan. Ya, baiklah. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas gitu ya, all about SMP Al-Hikmah Surabaya gitu. Entah itu nanti program yang ada di SMP Al-Hikmah ini apa aja sih, kegiatan-kegiatannya apa aja sih gitu ya. Mungkin kalian sudah pada penasaran nih, nggak sabar nih. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar gitu ya, Ustadzah akan persilahkan nanti kepada narasumber kita untuk berbagi mengenai cerita-ceritanya yang ada di SMP Al-Hikmah ini seperti apa sih, seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita bisa mulai dulu dari Ustadz Anwar ya. Ya, silakan Ustadz Anwar. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau diceritakan ke anak-anak yang ada di rumah terkait SMP Al-Hikmah Surabaya. Monggo. Terima kasih Ustazah Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah biasa aja Ustaz. Ustaz semuanya kemudian keadaannya sehat alhamdulillah.
Semoga ustadz-ustadzah yang mendampingi siswa-siswi kelas 6 SD 5 juga semuanya sehat. Bismillah. Baik, anak-anakku semuanya, kami di SMP Al-Hikmah Surabaya, alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama kalian semua untuk melaksanakan talkshow. Insya Allah banyak hal yang akan disampaikan oleh sekolah pada kesempatan hari ini. Karena ada beberapa hal baru yang dimiliki oleh SMP Al-Hikmah dan perlu untuk diketahui anak-anak semuanya. Karena itu nanti insya Allah kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari seluruh anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa bergabung di SMP Al-Hikmah Surabaya. Baik. Iya. Nah, mungkin ada nih yang mulai punya pertanyaan-pertanyaan, mulai kepo gitu ya. Kira-kira SMP Al-Hikmah Surabaya itu punya program apa aja sih yang menarik? Nah, ada nggak yang mau tanya nih kira-kira? Dari berapa ini? 100 juta, oh bukan ya, 149 partisipan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Dengan Mas siapa ini? Aril. Enggak. Aku bingung pengen ngomong apa. Oh, oke. Ya, jadi tadi sudah disampaikan sedikit gitu ya, dibocorkan sedikit oleh Ustadz Anwar bahwa banyak program-program baru yang ada di SMP Al-Hikmah Surabaya gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu ya Ustadz, kira-kira programnya apa saja? Ya, terima kasih dari anak-anakku semuanya. Perlu saya sampaikan, insya Allah PPDB tahun 2022-2023 ini ada beberapa hal baru yang perlu untuk diketahui anak-anak. Pertama, sekolah SMP Al-Hikmah ini sudah membuka program kelas internasional. Kalau bicara internasional gimana ya? Mungkin sudah pikirannya ke beberapa negara ya. Menarik ya Ustadz ya. Banyak hal yang baru nanti ketika anak-anak ini masuk di program kelas internasional. Salah satunya nanti adalah ada kegiatan tukar pelajar. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi insya Allah nanti pekan depan program kelas internasional juga akan melaksanakan kegiatan virtual dengan kedutaan Amerika Serikat. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu ini. Ini yang pertama. Yang kedua, nah yang tidak kalah pentingnya anak-anakku semuanya, alhamdulillah yayasan pada tahun ini memberikan beasiswa, program beasiswa yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini kalau tidak ditangkap segera, eman nanti. Nah, ini sekaligus menjadi program baru di SMP Al-Hikmah. Banyak hal lagi yang perlu untuk diketahui oleh anak-anak terkait dengan ada program intrakurikuler sekolah, ada program kokurikuler, ada program ekstrakurikuler. Nah, nanti bagaimana silakan untuk ditanyakan bersama-sama. Ya, baik, betul. Luar biasa sekali ya Ustadz. Wah, ini tadi ada program internasional tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Anwar. Ini kira-kira dari anak-anak yang ada di rumah, siapa ya yang kepengen mencicipi gimana sih rasanya program internasional di SMP Al-Hikmah Surabaya? Coba Ustazah kepengen denger dong, siapa yang kepengen tahu program internasional di SMP Surabaya itu seperti apa? Saya. Cuma nggak tahu pengen ngomong apa. Oke, nah ya nanti seperti apa mungkin bisa dijabarkan. Nah terus tadi selanjutnya juga Ustazah ingatkan ada program beasiswa. Nah, jadi bagi kalian silahkan segera diraih kesempatan ini, jangan sampai lewat gitu ya. Oke. Ya. Oke, baik. Tadi ada yang penasaran gitu, program internasional ini nanti seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Ustadz ya. Oke, jadi program kelas internasional ini adalah memberikan layanan plus kepada anak-anak untuk ini adalah sebuah program pilihan. Jadi boleh memilih, kalau ingin reguler ya silakan, kalau ingin masuk ke program kelas internasional silakan ya.
Nah, tentu di program kelas internasional ini proses pembelajaran bahasa Inggris juga berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Karena output nanti 3 tahun ke depan itu juga berbeda kan anak-anak ya. Itu ini menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh anak-anak di awal. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya nanti ketika anak-anak ini sudah masuk menjadi siswa definitif di SMP Al-Hikmah, maka dibuka selebar-lebarnya untuk mengikuti pendaftaran. Nah, karena nanti ada seleksinya. Ada seleksinya. Itu. Baik. Iya. Nah, jadi ternyata seperti itu. Terima kasih Ustaz Anwar untuk penjelasannya. Jadi bagi kalian yang penasaran gitu ya dengan program internasional di sini, ayo rame-rame kita daftar di SMP Al-Hikmah Surabaya gitu ya. Terus, nah nanti silahkan diikuti karena nanti akan ada prosedurnya sendiri gitu ya, akan ada seleksinya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Anwar begitu. Dan menarik ya, nanti kalau misalnya di kelas internasional berarti kita bisa lebih aktif nih berbahasa Inggrisnya gitu ya. Dan nanti pastinya juga ketika lulus dari SMP Al-Hikmah Surabaya, nah punya pengalaman tersendiri gitu karena masuk di kelas internasional tadi. Oke, nah dari yang sudah informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anwar tadi, kira-kira ada nggak hal yang kepengen kalian tanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Baik, sepertinya belum ada, tapi insya Allah Ustazah yakin kalian pasti masih penasaran gitu ya sama apa aja yang ada di SMP Al-Hikmah Surabaya. Nah, sekarang nih, selain di sampingnya ada Ustadz Anwar gitu ya, di samping Ustadz Anwar ini ada Kak Dito juga. Saat ini Kak Dito sebagai Ketua OSIS gitu ya di SMP Al-Hikmah Surabaya. Nah, mungkin Kak Dito bisa ceritakan bagaimana sih rasanya bersekolah di SMP Al-Hikmah? Dulu kok akhirnya memilih untuk mendaftar di sini itu harapannya kayak gimana gitu? Mungkin bisa diceritain Kak Dito? Ya, jadi dulu mulai dari waktu SD ya. Dari waktu SD itu memang angan-angan saya ingin masuk ke sekolah Al-Hikmah Surabaya karena saya mau masuk SMP Al-Hikmah itu melatih akhlak kita bagus, fasilitas yang dikasih juga memadai banget. Wah, ya. Dan pengalaman dari kelas 7 yang saya raih, pengalaman sama ini itu benar-benar menyenangkan, apalagi pas offline. Sekarang kan untuk kebetulan online misalnya. Iya benar, karena pandemi ya, jadinya online dulu kita ya gitu. Cuman kalau dari Kak Dito tadi kan ceritanya memang dari dulu itu kepingin banget sekolah di sini karena motivasinya itu salah satunya akhlak gitu ya. Insya Allah dengan bersekolah di sini pergaulannya terjaga, akhlak teman-temannya juga tidak usah diragukan lagi. Mungkin begitu ya Kak Dito ya. Oke, terima kasih. Terus, nah mungkin ini Kak Nafisa mau cerita juga nggak nih terkait Boleh. pengalamannya gimana Kak Nafisa kalau dari sisi Kalau Kak Nafisa? Kak Nafisa dulu kan dari SD Al-Hikmah juga ya, sama Wah, kayak adik-adik sama. semua. Dan Kak Nafisa juga ikut acara kegiatan Osela. Oh. Dan karena Osela itu, Kak Nafisa udah kayak memutuskan, oke, fix aku masuk SMP Al-Hikmah Surabaya. Karena melihat SMP Al-Hikmah Surabaya itu paket komplit, Ustazah. Komplit ya. Akhlaknya oke, akademiknya sangat terasa ya. Masya Allah. Dan non-akademiknya juga nggak kalah keren. Wah, ini tadi testimoni gitu ya. Testimoni dari dua orang kakak kelas kita, yaitu Kak Dito dan Kak Nafisa. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Saya. Ada. Apa dulu ya? Wah, alhamdulillah ada banyak yang mau tanya. Oke, kita mulai dari Mas Fadil dulu. Yuk, silakan Mas Fadil diperkenalkan namanya siapa, kelas berapa, kemudian sampaikan pertanyaannya. Silakan. Nama saya Fadil dari kelas 6B. Saya mau bertanya saja, SMP Al-Hikmah ada mengaji setiap hari seperti SD dan apakah ada kelas tahfidz saja? Oh, pertanyaannya luar biasa ya. Makasih ya Mas Fadil ya untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mas Fadil adalah di SMP Al-Hikmah Surabaya ini ada program mengaji setiap hari kah? Kemudian apakah juga ada kelas tahfidz? Begitu ya Mas Fadil ya? Oke, kita simak ya jawaban dari narasumber kita. Monggo silakan. Siapa yang mau? Ustadz Anwar, monggo.
Oke, terima kasih Mas Fadil. Luar biasa pertanyaannya ini ya. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran ini menjadi keberkahan kita bersama-sama. Ya, di SD luar biasa menjadi keberkahan SD ya dalam proses pembelajaran Al-Quran. Demikian juga di SMP. Ya. Jadi di SMP ini ada program pembelajaran Al-Quran, hanya targetnya berbeda. Kalau di SMP ini targetnya adalah tarjim, ya. Hafla tarjamatul Quran. Jadi tarjim juz 1. Bagaimana proses pembelajaran tarjim? Itu menerjemahkan secara lafziyah, perkata. Ya, jadi perkata. Nah, nanti kalau anak-anak di SD itu kan ada Hotmil Quran, ya, ujian terbuka. Kalau di SMP ada Hafla Tarjamatul Quran, ujian terbuka secara tarjim. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran? Kita mengatur pembelajaran Al-Quran itu 3 kali dalam seminggu. Ya, 3 kali dalam seminggu. Nah, ini sudah diatur jadwalnya oleh sekolah dan ustadz-ustadzah yang mengajar pembelajaran Al-Quran. Nah, bagaimana dengan tahfidz? Sekolah juga tetap mempertahankan agar anak-anak ini yang punya hafalan tetap terpelihara dan ditambah. Jadi kalau sudah hafal 4 juz, Masya Allah, ditambah. Alhamdulillah, anak-anak kita itu banyak yang memiliki hafalan 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sudah banyak anak-anak kami di SMP Al-Hikmah. Nah, kami menunggu anak-anak yang di SD Al-Hikmah untuk menambah hafalannya di SMP Al-Hikmah. Ya, jadi nanti silakan. Kalau bergabung nanti kita akan memberikan fasilitas untuk menambah hafalan. Masya Allah, agar menjadi anak-anak yang hafid dan hafidah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Fadil. Baik, terima kasih Ustadz Anwar atas jawabannya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Fadil ya, apakah sudah jelas? Jelas, Ustazah. Mas Fadil. Ya, Ustazah, jelas, Ustazah. Alhamdulillah, baik. Nih, jadi tambah semangat ya untuk daftar ke sini ya. Insya Allah, oke. Nah, selanjutnya kita sudah ada penanya lagi yang kedua ini dari Mbak, siapa ya namanya ya? Mungkin bisa diperkenalkan, silakan Mbak. Nama saya Fatima dari kelas 6S. Mbak Fani. Fatima. Oh, mohon maaf. Iya. Ini agak-agak berkurang ya ternyata pendengaran saya. Oke. Silakan Mbak Fatima. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di SMP itu ekstrakurikulernya apa saja? Oke. Sudah itu aja pertanyaannya? Baik. Jadi pertanyaan dari Mbak Fatima ini luar biasa sekali. Kayaknya semangat sekali nih gitu untuk join ekstrakurikuler. Nah, silahkan. Mungkin sebagai saksi hidup gitu ya, Mas Dito atau Mbak Nafisa bisa menceritakan ekstrakurikulernya di SMA Al-Hikmah seperti apa? Monggo, silahkan siapa dulu? Boleh Mas Dito, silahkan. Ya, jadi nanti pas udah masuk ke SMA Al-Hikmah Surabaya, kita semua bakal dikasih pilihan ekstra. Ada beberapa pilihan ekstra, yaitu kalau nggak salah ada untuk laki ya ini, karate, sepak bola, basket, dan masih banyak lagi. Kalau Kak Nafisa dulu ikut apa? Kalau aku dulu videografi. Oh. Kalau misalkan saya dulu ikut karate. Wah, luar biasa ini. Jadi selalu aman ini kayaknya kalau di sebelahnya Mas Dito ya. Iya. Oke, jadi ada karate, bela diri, ada olahraga gitu ya. Terus ada videografi juga. Ada apa lagi sih selain itu mungkin yang diikutin sama teman-teman sekelasnya gitu mungkin bisa diceritakan? Beragam ya Kak Dito ya, ekstrakurikuler di SMP Al-Hikmah Surabaya itu benar-benar bisa mewadahi seluruh tipe murid dengan beragam kesukaannya. Mungkin adik-adik semua ada yang suka masak, bisa ikut ekstrakurikuler tata boga. Atau adik-adik yang tadi pengen lebih mendalami untuk bisa menghafalkan Al-Quran, SMP Al-Hikmah juga menyediakan ekstrakurikuler tilawah ya Ustadz ya, tilawah. Dan di situ adik-adik semua bisa
explore gitu Iya, ya mungkin explore ya. apa yang adik suka gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Kak Dito dan Kak Nafisa. Ini kira-kira dari Mbak Fatima masih ada yang mau disampaikan nggak nih? Terkait dengan tadi, ekskul. Ada pertanyaan lanjutan? Itu online atau offline? Oh, online atau offline ekskulnya gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk sekarang kebanyakan gimana nih? Silahkan diceritakan deh. Misalnya untuk sekarang mungkin yang sepak bola sama basket bukan diberhentikan tapi digantikan. Menyesuaikan dengan sekarang ini, kondisi sekarang ini kan online nih. Nah, sekarang ekstra-ekstra tersebut kalau tidak salah digantikan dengan coding ya, Ustaz. Coding dan ya yang bisa online lah, yang jarak jauh dari. Oke, seperti itu ya kira-kira. Ya, jadi beberapa ekstrakurikuler memang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara offline untuk saat ini, tapi jangan kecewa karena ada ekskul yang lainnya juga. Salah satunya tadi sudah disebut yaitu coding. Nah, bagi kalian yang tertarik coding itu seperti apa, kepengen jadi, ini coding tuh berarti gimana sih, jadi programmer gitu atau gimana? Nah, saya juga pas itu kelas 8 pernah ikut coding juga. Pernah ikut coding juga? Wah, mungkin bisa diceritakan juga ini Mas Dito. Coding itu tujuan akhirnya, nanti di ujian akhirnya, nanti insya Allah akan membuat, kalau nggak salah target saya pas itu membuat alat robot yang bisa apa ya, sensor yang bisa mengeluarkan kayak itunya loh, ada hand sanitizer. Nah. Keren banget ya, dan itu sangat relate dengan kebutuhan saat ini ya Kak ya. Wah, ini keren loh. Kalian kalau mau tertarik boleh join di sini ya. Oke, kita tunggu. Baik, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oh, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah dari Kak Alisha. Ya, silahkan Kak Alisha. Assalamualaikum, saya Alisha dari kelas 6D. Assalamualaikum Kak Alisha. Ya, waalaikumsalam. Ya. Saya Alisha dari kelas 6D. Saya ingin bertanya, OSIS Ada yang mau itu ditanyakan? apa? Agak lebih keras lagi mungkin suaranya. OSIS itu apa ya? Oh iya, baik. Nah ini Kak Alisha ini penasaran dengan OSIS itu apa? Mungkin dari singkatan dari apa? Atau kegiatan di dalam OSIS itu seperti apa pemilihannya? Nah, bisa diceritakan. Ya, silakan. Nah, OSIS itu adalah, sebelum itu ada yang tahu nggak singkatan dari OSIS itu apa? Sebelum dijelaskan. Coba. Yang tahu nggak nih? Oh, enggak. Nggak ada yang tahu. Belum. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Belum tahu ya. Ya, OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intra sekolah. Ya. Apa tuh artinya berarti, Mas? Coba. Intra. Organisasinya dari siswa yang ada di dalam sekolah tersebut, mungkin begitu ya. Oke, kegiatannya apa aja sih? Nah, kegiatannya itu kurang lebihnya OSIS itu membantu segala kegiatan sekolah, itu yang utama ya. Dan OSIS sendiri mempunyai program-program sendiri saja. Jadi nanti banyak seperti saya sekarang ini mendesain agar OSIS itu tetap aktif selama pandemi ini, kayak mendesain program-programnya sendiri. Oke. Jadi apa ya? Intinya itu supaya siswa itu tetap aktif, ya, gitu ya. Dan ada kegiatan di situ. Nah, kegiatannya apa aja? Mau di-spill nggak nih ke adik-adik kita? Kak Nafisa, ini sekretaris OSIS Kak Nafisa ini. Wakil ketua Ustazah. Wakil. Aduh, gimana sih Ustazah ya? Oke, kita serahkan kepada wakilnya gitu ya, wakil OSIS. Di OSIS ini setiap tahunnya tentu ada acara yang luar biasa ya Kak Dito ya. Kalau misalnya offline itu ada AJSC, adik-adik boleh dijelasin Kak, AJSC itu apa? AJSC itu singkatan dari Alikma Junior Sport Competition. Nah, jadi kurang lebihnya dari namanya aja udah sport kan. Nah, kalau misalkan offline itu Alikma OSIS lebih tepatnya itu mengadakan kompetisi olahraga. Ya, ada sepak bola, ada basket, dan masih banyak lagi ya kan. Nah, tapi untuk pandemi sekarang ini masih dijeda dulu lah. Iya, dan kita akan mencoba untuk membuat kreasi baru ya, mungkin yang tetap bisa dilakukan di masa pandemi. Nah, kenapa sih adik-adik itu gimana ya Ustazah? Ngomongnya tuh kenapa sih di SMP itu aku perlu masuk OSIS, ibaratnya gitu lah. Kan itu pertanyaan dari Ashila ya. Benar-benar. Alisha, sorry.
kenapa kita harus ikut OSIS di SMP Al-Hikmah Surabaya, karena OSIS sendiri itu melatih kita untuk berorganisasi. Kedepannya kita akan bertemu dengan banyak orang dan kedepannya kita akan bekerja sama dengan banyak orang, dan dari OSIS ini kita bisa mulai menyicil belajar bagaimana cara bekerja sama, memahami sesama gitu. Masya Allah, luar biasa sekali loh pemaparan dari kakak-kakak kita ya kan. Jadi tambah yakin dan semangat nggak tuh buat join di OSIS SMP Al-Hikmah Surabaya. Wah, oke, good luck Alisha, terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Dito dan Kak Nafisa. Oke, ya baik. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita sudah berbincang-bincang tentang program-program yang ada di SMP Al-Hikmah Surabaya. Terus ada ekstrakurikuler juga, tadi sempat disebutkan basket, karate tadi Kak Dito ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, penasaran nggak sih kalian kira-kira fasilitas yang mendukung kegiatan-kegiatan itu tadi yang dimiliki oleh SMP kita itu seperti apa? Penasaran dong ya? Penasaran nggak? Coba, Ustazah kepengen dengar suaranya. Penasaran. Oke, baik. Penasaran. Iya, terima kasih. Saat ini kita sudah terhubung ya, ini jadi kayak ibaratnya di kantor berita gitu, kita sudah terhubung dengan reporter yang ada di masing-masing spot. Nah, nanti ada spot mana aja kira-kira? Yang pertama, wah ini sudah siap. Kita berada di mana ini? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Ustazah. Wah, oke. Ini lagi di mana ini, Mas? Ini saya lagi di perpustakaan. Lagi di SMP perpustakaan. Wah, besar ya perpustakaannya ya? Besar banget, Ustazah. Oh, besar banget. Oke, mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut. Ini adik-adiknya sudah penasaran ini, Kak. Di dalam perpustakaannya itu seperti apa, isinya apa aja, fasilitasnya, monggo silahkan disampaikan ke adik-adik. Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke perpustakaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, balik lagi bareng aku di Balik Lagi. Selamat datang di perpustakaan SMP Al-Hikmah Surabaya. Nanti di layar 3 ini kalian bakalan ditemenin sama aku, Kak Adam, juga ada Kak Arsya yang bakalan nemenin kalian selama 5 menit seru-seruan di dalam perpustakaan SMP SMA Al-Hikmah. Yuk, daripada lama-lama, langsung kita cabut. Ya, ini benar-benar my first time masuk ke dalam perpustakaan SMP Al-Hikmah. Karena kakak juga generasi online kayak kalian. Jadi kakak belum pernah ngerasain kayak gimana sih perpus. Yuk, kita sama-sama masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, di depan perpustakaan ada resepsionis. Ini kita di resepsionis ada 2 ustadz. Ustadz kembar, Ustadz Sur dan Ustadz Yanto. Dan Ustadz Sur dan Satyadi. Dua-duanya namanya Satyadi. Jadi Ustadz kembar tapi tak seimbang. Yuk, kita langsung ke sebelah sini. Nah, di sini ada Kokoru, kreasi siswa-siswi SMP Al-Hikmah. Di sini ada koran, di sini ada majalah baru. Di sini sampai ujung sana itu ada karya ilmiah. Karya dari kakak-kakak kelas kita, suatu program asal SMP Al-Hikmah yang menjuarai di berbagai lomba. Oke, nah di sebelah sini, di sini ada komputer. Ini untuk mengetahui koleksi buku-buku apa saja yang ada di SMP SMA Al-Hikmah. Jadi kalau kalian ingin tahu mau nyari buku apa, tinggal nyari di situ. Nah, oke, kita langsung masuk ke sebelah sini. Ini ada koleksi buku umum SMP Al-Hikmah. Nah, yang sebelah sini ini ada koleksi buku baru. Jadi yang bentuknya piramida ini, di setiap sudut nanti ada. Piramida itu koleksi buku baru dari perpustakaan. Dan di sebelah sini ini adalah buku hiburan. Ada komik, novel, majalah. Nah, di sini ada buku resep, nah ini buku tutorial. Ini sebelah sana ini ada ensiklopedia, ada atlas, teori bumi datar.
Nah, yuk kita ke sebelah sini. Di sini juga sama. Di sini ada buku itu direkamnya video menerangkan, mempresentasikan karya kakak kelas kita di sana. Oke, di sebelah sini ada kepala dari perpustakaan SMP SMA Al-Hikmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Oh, ini ada adik-adik kelas kita dari SD ingin kepo, ingin tahu seputar dari perpustakaan. Boleh saya tanya mungkin 1-2 pertanyaan? Iya, monggo. Ustazah, kalau boleh tahu lokasi dari perpustakaan SMP Al-Hikmah ini ada di mana sih? Ini kebetulan di bawah Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau kita naik ke atas ini di atasnya adalah masjid. Terus kita berada di basementnya masjid, di bawah masjid. Oke, jangan kira hanya markas basement yang ada di bawah tanah. Perpustakaan juga bisa di bawah tanah. Keren, guys. Oke, sekarang pertanyaan kedua saya. Berapa sih koleksi buku yang ada di perpustakaan ini? Kan saya dilihat dari ujung ada banyak. Koleksi buku di perpustakaan ini yang SMP saja itu 21.000 judul. Eksemplarnya 26 eksemplar. Tapi kalau di jumlah keseluruhan, ini kan perpustakaan SMP SMA ya. Jadi apakah boleh pinjam SMP ke SMA? Boleh. Jadi kalau jumlah keseluruhannya itu sekitar 46 judul, eksemplarnya 50.000 judul. Eksemplarnya 50.000 eksemplar. Terus kita punya koleksi ini, apa maksudnya? Keren kan? Oh, benderanya banyak. Ini maksudnya apa, Saudara kok ini? Ini kelak kalian di konsepnya, filsafatnya kalian kelak kalau sudah dewasa menjadi seorang pemimpin bisa keliling dunia di 200 negara. Yang sudah kamu keliling apa? Indonesia sama mungkin Mekah. Ya, Mekah ya. Berarti di Timur Tengah. Nah, benderanya mana nanti tinggal cari. Nah, di sini ada Australia dan sebagainya. Nah, kelak di kemudian hari kalian menjadi pemimpin atau pengusaha sukses, insya Allah akan bisa mengelilingi negara ini yang ada di dunia. Selamat bagi anak-anak yang calon pemimpin bangsa yang dari SD mau masuk ke SMP. Ayo kita masuk ke sini. Kita belajar bersama-sama. Salah satunya bekal ini buku bahasa Inggris. Apakah ada KKPK? Kita punya. Apakah ada WAI? Kita punya. Apapun yang koleksi kesenangan anak-anak SMP, semua insya Allah semua ada di sini. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ada filosofi tersendiri dari bendera-bendera. Saya kira ini hanya koleksi-koleksi bendera dunia, ternyata ada maksud tersendiri. Ada maksudnya. Jadi tidak dikoleksi. Misalnya nanti ada tamu dari Australia kerjasama datang. Nah, itu bendera Australia mana ada. Terus ada negara Nepal. Nah, datang ke sini. Nah, ini anak-anak negara Nepal mau datang ke sini, kita tunjukkan bendera Indonesia sama negara Nepal. Indonesia berada di atas, Mbak. Nah, apakah bukunya punya buku bahasa Inggris, bahasa Arab? Alhamdulillah punya. Cari dan langsung kalian mendapatkan buku-bukunya bagus dan luar biasa. Ayo ke SMP Al-Hikmah yang luar biasa. Kalian akan masuk di sana. Dan kelak kalau kalian mau ikut klub pecinta buku ini, sudah kenalkan. Ada di perpustakaan itu punya klub pecinta buku. Nah, kalau anak-anak klub pecinta buku itu adalah anak-anak yang selain suka membaca, menulis, dan berapresiasi ini ya, talenta yang dimiliki. Misalnya suka masak, suka membuat minuman, mendongeng. Nah, itu kita kembangkan. Terus kita bisa jalan-jalan ke perpustakaan daerah. Jadi nggak lihat ini saja, di luar juga. Kemudian kita mengadakan juga lomba dengan adik-adik kecil. Kita jalin kerjasama dengan SD yang lain dan SMP maupun SMA. Nah, itu programnya pecinta buku. Tapi apakah hari ini ada Ustazah? Karena masa pandemi kita belum ada pertemuan, hanya bisa WA-WA saja. Nanti kalau kondisinya normal, lomba yang telah dirancang 2 tahun yang lalu belum jalan,
insya Allah segera dilaksanakan. Mungkin kalau Desember normal, kita akan mengundang kalian anak-anak SD kelas 6 untuk datang ke Al-Hikmah ikut lomba kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Allahu Akbar. Oke teman-teman, kita beralih sebentar ke sini. Ini ada Ustadz Imam yang nggak tahu kita lagi ngapain. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya. Ustadz, ini ngomong-ngomong Ustadz lagi bimbingan apa nih? Ini bimbingan persiapan lomba ya. Bimbingan persiapan lomba. Iya. Ustadz, kalau saya beritahu, ini bimbingan ini hanya disiapin untuk anak-anak yang ingin ikut lomba atau anak-anak yang ingin belajar lebih tentang matematika juga bisa ikut di sini, Ustadz. Ya, bisa. Jadi kita bagi dua. Jadi ada pembinaan rutin, ada pembinaan persiapan lomba. Jadi kalau pembinaan rutin itu biasanya kita tawarkan kepada semua anak ya. Jadi yang ikut pembinaan, kalau dulu sebelum pandemi itu kita laksanakan setiap hari Sabtu ya. Yes. Terus kalau di pandemi ya kita adakan kita berikan materi-materinya bisa lewat online atau apa ya. Yes. Nah, setelah itu kalau itu pembinaan rutin, nah, terus kalau ada lomba biasanya kita persiapan lebih awal. Jadi misalkan lombanya itu bulan depan ya, kita misalkan 3 minggu sebelum lomba kita persiapkan lebih intensif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Ustadz, kalau saya boleh tahu di tahun ini sudah ada berapa prestasi dari SMP Al-Hikmah di masa online? Di tahun ini berarti kalau untuk tahun ajaran ini mulai bulan Juli sampai bulan sekarang itu sudah lebih dari 40. Lebih dari 40. Ya, lebih dari kejuaraan yang kita menangkan ya. Padahal di masa online seperti ini. Ya, dan lombanya ya itu karena sekarang sudah zamannya online ya, lombanya online. Alhamdulillah juga banyak anak-anak yang walaupun tidak ikut pembinaan ya, pembinaan yang itu mereka juga antusias untuk ikut sehingga banyak hasil yang kita dapatkan. Semangatnya masih tinggi ya. Iya, semangatnya tinggi ya. Oke, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, sebenarnya masih banyak banget yang pengen kakak jelajahi di sini bareng kalian. Cuman tapi waktu kakak nggak banyak di sini. Mungkin hanya segini dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kakak kembalikan ke studio utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Kak Adam ya. Sama-sama, Saudara. Ya, jadi tadi anak-anakku, kalian sudah bisa melihat sendiri ya kondisi perpustakaan Al-Hikmah seperti apa. Wah, adem banget, luas, koleksi bukunya banyak, berbagai macam, mulai dari buku pelajaran, buku luas, non-fiksi, dan lain-lain ya. Tadi seperti disebutkan Ustadzah Tuni, ada sekitar untuk SMP aja 200 ribuan lebih buku itu gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana? Kalian setelah melihat liputan dari Kak Adam tadi, gimana perasaannya? Atau mungkin sudah mulai penasaran juga nih, kepengen tanya-tanya? Silahkan. Ya, penasaran. Oh, penasaran. Siapa ini yang penasaran? Ayo kita lihat. Aku mau bertanya, Mas, terkait dengan liputan di perpustakaan tadi. Sadana semua nanya. Iya, silahkan. Silakan Mas Ariel, pertanyaannya disampaikan boleh? Luas ya, apa itu perpustakaan SMP itu? Wah, luas ya. Pernah ke sini belum? Ke perpustakaan? Pernah, pas tahfidz Quran. Oh, Masya Allah. Pengen ke sini lagi? Pengen. Oh, ini Cuma di Surabaya. Terus mau tanya. Sudah lulus kelas 6 langsung mondok. Oh, setelah lulus kelas 6 langsung mondok. Baik. Sama. Betul. Ya, mungkin ada yang boleh bertanya. Oh ya. Kita ada pertanyaan dari Kak Nashwa. Ya, silakan Kak Nashwa. Ya, terima kasih Sada. Nama saya Nashwa dari kelas 6D. Izin bertanya Ustadzah, itu persyaratannya untuk masuk kelas beasiswa itu apa saja, dan juga tes-tes yang diberikan untuk masuk ke kelas internasional apa saja ya Ustadzah? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nashwa, pertanyaan luar biasa sekali. Ya, ini mau langsung dijawab atau bagaimana Ustadz?
Terima kasih Mbak Naswa. Ya, Masya Allah. Jadi insya Allah pekan depan akan dimulai pendaftaran siswa baru secara online. Nah, nanti ada dua pilihan, ada pilihan reguler atau pilihan jalur beasiswa. Nanti silakan dipilih. Kalau ingin jalur beasiswa, berarti nanti klik di situ dengan persyaratan yang telah dipersiapkan. Nah, ada beberapa syarat nanti. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, nanti silakan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran. Setelah itu nanti akan ada tes. Jadi nanti tesnya tidak online, tetapi luring tesnya. Datang ke sekolah, ada psikotes, ada tes akademik. Nah, tes akademik yang harus dipersiapkan ada 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan tentu bahasa Inggris. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Nah, insya Allah kalau sudah dipersiapkan nanti mudah-mudahan nilainya bagus sehingga beasiswa akan didapat. Nah, Masya Allah. itu kira-kira. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ya, seperti itu kira-kira Kak Nashwa, penjelasan dari Ustadz Anwar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu yang kelas internasional juga sama ya, Ustaz? Untuk yang kelas internasional Nah, ini Ustadz. Untuk kelas internasional, seperti yang Ustadz sampaikan di awal, itu nanti kalau sudah menjadi siswa definitif SMP Al-Hikmah, maka di awal nanti akan ada pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftarkan? Semua siswa punya hak yang sama untuk mendaftarkan. Nah, nanti baru akan mengikuti tes TOEFL yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baru nanti akan siapa yang berhak untuk masuk di program kelas internasional. Tes. Sudah masuk dulu terdaftar menjadi siswa begitu nggak Ustadz? Kemudian Betul, nanti akan ya. ada seleksi yaitu tes TOEFL salah satunya. Begitu, ya, Betul. Ustadz? Jadi program kelas internasional itu nanti pilihannya setelah menjadi siswa. Jadi dilakukan di awal tahun pelajaran, bukan di pendaftaran siswa baru. Oke. Itu bedanya. Baik, terima kasih Ustadz Anwar. Begitu Kak Nashwa, kira-kira ada Iya, yang mau terima ditanyakan? kasih Ustazah. Terima kasih Kak Nashwa, sehat-sehat selalu. Iya, amin. Terima kasih. Baik, ya tadi kita sudah berjalan-jalan ke perpustakaan. Oke, sekarang kita masih punya beberapa spot tempat lagi yang akan kita bahas. Iya, wah ini kira-kira di mana ya? Kok ada hijau-hijaunya ya? Lift. Ada yang bisa tebak ini di mana? Di SMP, di SMA, di SMA. Di SMP, di Kayaknya. SMA loh. Iya, SMP Nggak atau tahu. SMA nih. Oke, baik. Nah, kita sudah terhubung dengan Assalamualaikum. Ada Kak siapa ini di sana? Ini adalah Taman Tengah ya, SMP Al-Hikmah Surabaya. Hijau kan? Ini enak banget ini apalagi kalau hujan-hujan. Wah, sejuk. Betul begitu? Bener banget. Oh, udah ada kakak-kakak kita. Assalamualaikum. Ini ada 2 orang kakak-kakak cantik. Assalamualaikum, Kak. Siapa ini? Kak Zati dan Kak Naila. Oh, Kak Akila. Iya. Kak Zati, Kak Akila. Assalamualaikum. Bisa dengar suara Ustadzah? Suaranya masuk tidak, Ustadzah? Suaranya masuk, sudah. Oke. Lancar. Iya, sudah siap ini menceritakan. Ini kira-kira Kak Zati sama Kak Akila lagi di mana sih? Sekarang kita lagi ada di depan kelas 8E. Oke. Mungkin bisa diceritakan di dalamnya lagi ada apa itu? Ada aktivitas apa aja sih di dalam kelas? Yuk, ikut yuk. Assalamualaikum, tok. Assalamualaikum. Boleh diperkenalkan nama Ustadzah, ngajar pelajaran apa dan sudah berapa lama ngajar di Al-Hikmah? Oke. Ini Ustadzah ngajar apa ya? Ini bisa dilihat kan audiensnya. Kita sedang melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Kita akan melakukan jump squat ya. Squat jump. Oke. Ustadzah di sini
Alhamdulillah baru 16 tahun ya. Sebelum kalian lahir Ustazah sudah di sini ya. Oke. Kita keliling kelas boleh Ustazah? Boleh, boleh. Ustazah harus tetap mendampingi atau Ustazah mau sama? Silakan join. Lanjut ya. Oke. Yuk, kita lakukan squat seperti contoh ya, 8 kali. Yang kedua. Ya, ready dua. Posisi. Yuk, 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8 terakhir. Oke, good. Oke. Boleh. Ya, silakan boleh rehat dulu, minum dulu. Kalau mau duduk, kakinya jangan langsung ditekuk ya. Kita boleh keliling kelas. Boleh. Kelas ini aja ya. Oke, di sini di kelas 8P kita ada LCD ya. Jadi ngajarnya yang PTM pakai LCD, yang Zoom pakai apa? Pakai Zoom. Bentar. Oke. Ya. Jadi itu tadi aktivitas kita ada plank juga ya. Jadi yang bisa kita lakukan. Kemudian ini ya ini LCD-nya. Kemudian ada 2 AC di setiap kelas ya. Nggak perlu takut panas. Oke ya. Kalau ini sengaja dibuka karena apa? Mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi supaya sirkulasi udaranya tetap baik, jadi jendelanya harus dibuka. Pintunya ada 2 pintu depan belakang. Dan ada wali kelas di dalamnya. Halo, nah, bersama Ustazah Ida, wali kelas 8P. Boleh kita ke sana? Boleh, silakan. Oke. Permisi semuanya. Lewat sini aja, lewat sini. Oke. Siap. Situ Ustazah Ida, Ustazah boleh bertanya tidak ya? Boleh. Silakan. Apa yang membuat Risma ini dari segi cara belajar itu beda dari tentu saja berbeda. Jadi suasana pembelajaran terutama di pandemi seperti ini kita memanfaatkan e-learning. Jadi kita punya e-learning sendiri, ya kan? Pas sekolah lain belum gitu. Bisa jadi pakai Microsoft Teams atau pakai platform pembelajaran yang lain. Tapi sekolah kita alhamdulillah sudah punya e-learning sendiri. Jadi kita bisa belajar melalui. Terus ada proses pembelajaran secara langsung juga proses pembelajarannya. Ya sebagai wali kelas memantau aja pembelajaran di belakang sambil Ustazah juga mengerjakan pembelajaran online bersama anak-anak di sini. Jadi menarik sekali ya belajar di Al-Hikmah itu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Ustazah dan kakak-kakak semua. Mohon maaf mengganggu. Kita keluar dulu ya. Nah, sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, kita mau ngobrol sama Ustadz yang gak kalah kerennya ya. Ada Ustadz siapa ini? Halo Ustadz. Assalamualaikum. Ada Ustadz di sini, boleh diperkenalkan nama? Oke, terima kasih Mbak Devi. Ustadz Kohar, Ustadz selaku di BK SMP. Jadi nanti kalau kalian di sini pasti akan kenal dengan Ustadz Kohar. Oke, gimana? Sudah berapa lama mengajari Al-Hikmah, Ustadz? Ustadz Kohar di sini tuh sekitar 10 tahun lebih. Oh, sama ya. Iya. Karena kita udah kenal nih, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit. Oh, silakan. Karena pandemi ini banyak sekali hal yang berubah. Kelihatan berubah dari berubah offline menjadi online. Dengan suasana baru yang tidak terduga ini, apakah menurut Ustadz Al-Hikmah ini sudah berhasil membawa muridnya untuk beradaptasi? Kalau boleh tahu apa saja sih yang sudah diterapkan oleh Al-Hikmah ini? Terima kasih Mbak Akila. Jadi
ya SMP kita, alhamdulillah, waktu transisi ke non-pandemi ke pandemi itu sudah sangat siap. Bahkan pengajarnya itu sudah sebelum pandemi itu sudah banyak karya-karya atau metode-metode pembelajaran yang menarik. Apalagi kalau di BK. Di BK itu ketika waktu pandemi terjadi, Ustadz tidak susah payah untuk mengarahkan kalian peserta didik itu untuk belajar. Jadi di Alikmas ini itu sudah siap sarananya itu Zoom terus e-learning. Nah itu nanti kita akan banyak mengenal dua alat metode itu ya. Jadi nanti seperti itu dan pengajarnya itu mengasihkan. Tadi kalian sudah lihat kan ketika masuk di kelas itu kan ada PTM itu. Nah itu nanti ada Zoom juga yang daring. Jadi sangat menarik dan SMP Alikma itu sangat menyenangkan untuk kalian. Ayo sini semua. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, karena udah masuk kelas 8E, udah ketemu Ustazah Lili, Ustaz Kohar. Sekarang kita kembalikan ke MC. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga segera ketemu saya. Dadah. Ya, oke. Terima kasih Kak Zati dan Kak Akila. Seperti itu ya, Nak. Tadi sekilas gambaran. Tadi ada pembelajaran PTM untuk mata pelajaran PJOK atau Kesehatan dan Olahraga begitu ya, bersama dengan Ustazah Lili. Dan ada juga tadi sekilas diceritakan oleh Ustazah Hida tentang pembelajaran online di SMP Al-Hikmah yang menggunakan e-learning begitu. Nah, oke, tadi juga sudah ketemu sama Ustadz Kohar juga ya. Ustadz Kohar ini ada di BK Putra SMP Al-Hikmah. Baik. Nah, kita langsung aja yuk ke spot yang selanjutnya ya. Spot selanjutnya adalah apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ada Kak Rina dan Kak siapa ini? Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Baik. Silahkan kakak-kakak yang cantik. Ini lagi ada di mana ya Kak ya? Wah, kayaknya luas banget itu, tinggi banget atapnya. Wow. Sekarang kita sedang ada di Sport Center lantai 2. Dilihat dulu dong adik-adik. Di sini ada 4 lapangan badminton yang besar-besar. Terus juga bisa digunakan untuk berbagai macam olahraga. Kanada. Dengar ya, di bawah sini ada kolam renang ya? Iya, bener banget. Oh my gosh, jadi penasaran. Kita turun yuk, ayo turun. Wow, luas banget. Oh my gosh. Nah, di sini biasanya bisa dipakai buat teman-teman yang ekskul karate. Kita turun. Di sini ada 2 tangga yang tentu juga akan dipisah untuk putra dan putri. Nah, adik-adik, di depan kita sekarang, ini biasanya ada tempat buat teman-teman untuk beli jajan. Jadi biasanya kalau kita kelaparan habis olahraga atau habis ekskul, itu kita bisa beli di sini. Daftar pengunjung atau tempat pengambilan shopper. Nah, adik-adik udah pada penasaran kan kolam renangnya kayak gimana? Kita langsung masuk aja yuk. Videonya mati. Sebelum masuk ke kolam renang, videonya mati, Kak. Videonya mati, Kak. Iya, Kak, videonya mati. Nah, kita masuk ke kolam renangnya langsung aja ya. Nah, bisa dilihat kan, kolam renangnya besar banget nggak sih? Wow, besar banget.
Nah, itu ada Ustadz Azhar. Kita langsung ke Ustadz Azhar aja yuk. Iya, assalamualaikum Mbak Nadia sama Mbak Rena. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana? Bisa disapa dulu adik-adik kelas 6. Iya, ada kelas 6 SD Al-Hikmah ya semuanya ya. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya ya. Tetap semangat ya. Semangat. Ya, semangat. Oke, baik. Ya. Ustadz, boleh tanya-tanya nggak nih tentang kolam renang ini? Oh, boleh ya. Tadi sudah di lantai 2 ya. Di lantai 2 tadi ada lapangan badminton. Jadi anak-anak kalau di SMP Al-Hikmah itu ada beberapa fasilitas olahraga ya. Nah, yang pasti itu ada lapangan bola, basket. Nah, ini yang ada di indoor ini sport center, ada lapangan badminton, dan yang kalian sedang lihat di sini adalah kolam renang ya. Wah, ini kesempatan yang insya Allah nanti berbeda ya. Kalau di SMP Al-Hikmah ini ada kolam renangnya ya, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, Ustadz bisa jelaskan dulu nggak nih sedikit tentang kolam renang ini? Oke, kalau kolam renang ini memang fasilitas untuk belajar ya, belajar pelajaran olahraga untuk siswa SMP Al-Hikmah dan juga SMA juga ya, SMP SMA Al-Hikmah Surabaya. Ustadz, kolam renang ini tuh selama masa pandemi ini tuh masih digunakan untuk pembelajaran nggak nih? Nah, karena memang selama kurang lebih 1 tahun ini masa pandemi yang kita semua ya otomatis menggunakan sistem online atau daring, maka siswa juga tidak berada di sekolah. Ya, jadi 1 tahun ini memang tidak difungsikan. Tapi seperti yang kalian lihat, meskipun tidak difungsikan, tapi tetap terawat. Ya, jadi otomatis nanti kalau misalnya sudah waktunya PTM, misalnya sudah bisa difungsikan kembali, mudah-mudahan ya nanti insya Allah tetap tidak akan berbeda ya antara sebelum pandemi dengan nanti setelah pandemi ya. Ustadz, kolam renang ini tuh dibuka untuk umum atau cuman siswa-siswi Al-Hikmah yang boleh berenang di situ? Oke, jadi kolam renang ini ya atau khususnya sport center juga itu di luar jam sekolah atau pembelajaran itu memang dibuka untuk umum ya. Jadi kalau dulu sih insya Allah hari Sabtu atau weekend itu biasanya ramai sebelum pandemi itu ya, dari luar sekolah itu ada juga anak-anak ya, dewasa banyak sekali yang memanfaatkan sport center ini. Nah, buat adik-adik yang mau renang di sini boleh loh kapan-kapan datang ke sini. Ya, ditunggu sama Ustaz. Oke. Untuk adik-adik yang mau bertanya bisa ditanyakan pertanyaannya. Ada yang mau tanya nggak nih tentang kolam renang ini? Oke, baik. Silakan. Yang penasaran Wah Ustaz, ini saya pengen belajar renang di sini. Ya, ada? Ya. Kolam renangnya cuma buat belajar toh? Gimana? Kolam renangnya. Iya, kolam renangnya cuma buat belajar atau ya, jadi kalau kolam renangnya untuk pelajaran olahraga, Mbak ya. Bisa dikeraskan volumenya? Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mumpung kita lagi di kolam renang loh. Nah, mungkin ada yang penasaran juga nih bedanya sama kolam renang yang lain apa nih kalau di kolam renangnya mungkin renang itu adalah salah satu kegiatan wajib ya untuk siswa. Jadi 2 pekan sekali itu olahraganya renang ya sebelum pandemi. Nah, kemudian yang lain adalah olahraga lapangan ya. Nah, jadi renang ini insya Allah rutin ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada kesempatan juga ya untuk siswa SMP Al-Hikmah bisa memanfaatkan kolam renang ini. Mungkin cukup sampai segitu dulu, Ustaz. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita kembalikan ke layar utama ya. Dadah. Oke. Terima kasih. Baik, wah ini tadi kita sudah berjalan-jalan secara virtual, mulai dari perpustakaan, kemudian ke ruang kelas, dan yang baru saja kita kunjungi ya secara virtual adalah Sport Center atau SC. Tadi sudah diperlihatkan gitu ya oleh kakak-kakak yang ada di sana. Ada lapangan basket, lapangan badminton juga, kemudian kolam renang.
Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya dari adik-adik yang ada di rumah? Oke, baik. Silahkan, ini sudah ada satu orang penanya, yaitu Mas Ariel. Silahkan Mas Ariel, silahkan disampaikan apa yang mau ditanyakan. Soal kolam renang, Ustazah. Itu apa itu kolam renangnya itu bisa dibuat lomba, bisa nggak dibuat lomba kah? Ya, untuk lomba. Oh, alah, untuk lomba. Cuma gitu aja pertanyaan saya. Mungkin bisa diulang sekali lagi ya, Mas Ariel ya. Terkait dengan lomba ya tadi ya. Iya. Mm-mm. Itu anak SMP itu kalau ada lomba itu memilih apa itu lomba berenang ya, Ustazah? Oh, seleksi atau pemilihan peserta lombanya begitu mungkin. Yes. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Ariel. Baik. Nah, di studio kita, gitu ya, sudah ada beberapa kakak-kakak yang punya pengalaman ikut lomba juga nih, gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan lomba yang pernah diikuti itu dulu diseleksinya seperti apa sih sama sekolah, gitu. Ada proses seleksi enggak untuk akhirnya diikutkan lomba-lomba? Misalnya kan mungkin yang ada itu opsi gitu ya. Salah satunya dulu pernah ada opsi atau lomba-lomba yang lain. Nah, itu apakah ada seleksi dari sekolah atau itu inisiatif kita masing-masing atau keduanya itu memungkinkan? Mungkin bisa diceritakan dari Mas Dito, Mbak Nafisa, monggo. Saya dulu ya. Boleh, silakan. Jadi untuk lomba tadi ada apa aja, Sada? Ada dari diri sendiri sama seleksi ya. Nah, kedua-duanya itu memungkinkan karena dulu awalannya saya mengikuti lomba secara sendiri dulu, Sada, secara pribadi dulu. Nah, namun lama-kelamaan sekolah mulai tahu nih, saya ikut lomba, oke, dan pada akhirnya saya ikut lomba pas saat itu saya mengikuti kompetisi yang sains itu penelitian. Nah, tapi untuk seleksi juga tidak seleksi itu juga bisa, Sada. Jadi sekolah juga mencari anak-anak yang kemungkinan berpotensi. Oke. Jadi ibarat pepatah gitu, ada banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi bisa dari diri sendiri, kita harus proaktif mencari informasi juga dan aktif juga untuk ikut lomba atau bisa jadi dapat tawaran dari sekolah juga bisa, begitu ya. Nah, mungkin itu dari Kak Dito ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Nafisa? Sama seperti Kak Dito sepertinya Sada. Jadi ada dua kemungkinan adik-adik. Ada beberapa lomba ya yang emang itu inisiatif dari diri kita sendiri dan sekolah juga menawarkan gitu. Bagi siapapun yang tertarik untuk ikut lomba, misalnya Olimpiade Matematika atau tertarik buat ikut lomba mendongeng, baca puisi, boleh ikut, tidak dibatasi gitu. Tapi memang ada beberapa lomba kan yang setiap sekolah mengirimkan beberapa tim delegasi untuk diikutkan dan itu semuanya bisa terjadi. Oke, ya itu tadi ada banyak cara begitu ya untuk kita berprestasi. Siap, terima kasih. Baik, untuk Mas Ariel, bagaimana nih? Apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Sudah, Sada. Baik, oke, terima kasih banyak. Kemudian, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Boleh terkait dengan fasilitas-fasilitas yang tadi sempat kita bahas ya. Itu mungkin tadi hanya selintas saja gitu. Untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya bisa kalian tanyakan lebih lanjut. Oke, belum ada. Baik, kalau belum ada untuk sesi talkshow kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan begitu ya Ustadz, pesan-pesan untuk anak-anak kita yang sekarang di SD begitu. Terima kasih Ustazah Arifah. Anak-anak sekalian, bahwa tadi kita melihat bagaimana spot-spot atau tempat-tempat tertentu menjadi fasilitas yang dimiliki oleh SMP Al-Hikmah. Ya. Pertama tadi dilihat bersama-sama ada perpustakaan yang sangat luas.
Loh, itu luasnya luar biasa loh Ustaz ya. Masya Allah. Iya, 1000 meter persegi. Masya Allah. 1000 meter persegi itu bisa kita bayangkan ya, bisa kita gunakan lari. Masya Allah. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu sama sekali tidak mengganggu dengan kegiatan operasional perpustakaan. Artinya proses peminjaman buku itu tidak akan terganggu dengan kegiatan yang sudah dirancang oleh ustadz-ustadzah di area perpustakaan. Dan sangat nyaman sekali. Masya Allah, karena luasnya begitu. Termasuk fasilitas atau koleksi buku yang sangat luar biasa dikelola oleh ustadz-ustadzah yang ada di perpustakaan. Dan perlu diketahui anak-anak bahwa selama proses pembelajaran daring ini, perpustakaan ini memberikan layanan peminjaman secara online. Masya Allah. Buku diantar langsung ke rumah. Jadi udah usah datang ke sekolah, tapi buku bisa dipinjam dan bisa dibaca dari rumah. Masya Allah, luar biasa. Nah, di samping itu, perpustakaan kita juga memiliki koleksi buku-buku elektronik. Nah, ini juga penting ya. Karena buku fisik ini juga kita agak kerepotan kalau apa ini datang ke sekolah, maka anak-anak bisa untuk membaca buku elektronik. Nah, ini yang dimiliki oleh sekolah. Luar biasa ya Ustadz ya. Jadi meskipun pandemi online tetap berlangsung begitu. Iya, betul. Termasuk tadi kita melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas anak-anak bahwa SMP Al-Hikmah ini sudah melakukan proses pembelajaran PTM secara terbatas karena direkomendasi oleh Dinas Kota Surabaya itu sejak 6 September yang lalu. Sudah 2 bulan ya, hampir 2 bulan kita laksanakan PTM terbatas ya. Jadi bagaimana sekolah ini mendesain agar anak-anak yang di rumah juga tetap terlayani proses pembelajarannya. Demikian juga yang di sekolah. Sehingga tadi dilihat bagaimana proses pembelajaran olahraga di kelas, Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi kalau hanya olahraga, ya tetap dilayani proses pembelajaran olahraga. Nah, begitu. Ya. Baik, ya kurang lebih gambarannya seperti itu ya Ustadz ya, terkait dengan Ya, fasilitas. Meskipun kita dari rumah, tapi kita tetap harus semangat belajarnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan dari pesan-pesan mungkin ya untuk adik-adik dari kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih Ustadz Anwar. Sama-sama Ustazah, terima kasih juga anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan juga semuanya sehat. Ustadz tunggu tanggal 1 November waktunya pendaftaran secara online untuk SMP Al-Hikmah. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk di SMP Al-Hikmah. Amin, Terima amin kasih. ya Rabbal Alamin. Dicatat ya tanggalnya tanggal 1 November 2021. Kalau perlu dilingkarin kalendernya atau di set di Google Calendar gitu ya. Langsung jadi ada notifikasinya nanti. Oke, selanjutnya pesan-pesan mungkin ada dari kakak-kakak yang ada di sini ke adik-adiknya yang mau masuk di SMP, apa nih yang mau disampaikan nih? Mungkin ada sedikit motivasi atau penyemangat begitu. Silakan. Kalau misalkan untuk motivasi sendiri, ya untuk fasilitas sudah terbukti lah ya tadi ya. Iya. Tapi ya sebenarnya ya intinya Al-Hikmah, saya adalah buktinya tanya. Al-Hikmah adalah sekolah yang benar-benar bisa membuat mengembangkan diri. Mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, begitu ya. Dan ya, aslinya singkat aja sih. Nanti kalau misalkan ketemu sama saya di sekolah ini, kalau misalkan sempat ya, Insya Allah. pokoknya saya tunggulah. Oke. Iya, dan dicatat ya tanggalnya 1 November itu tadi. Oke, siap. Terima kasih Kak Dito. Nah, ada yang mau ditambahkan Kak Nafisa? Sama mungkin kurang lebihnya seperti ya Kak Dito dan Ustadz Anwar. Untuk adik-adik semuanya, kakak tunggu kedatangan kalian semua di sini. Persiapkan diri untuk menjadi siswa-siswi yang berbudi dan berprestasi bersama-sama di SMP Al-Hikmah Surabaya. Yes, oke, baik. Terima kasih Ustadz Anwar, Kak Dito, dan Kak Nafisa sudah bersama-sama berbincang mengulas tentang SMP Al-Hikmah Surabaya bersama
anak-anak yang ada di rumah. Baik, selanjutnya ya masih akan ada acara yang menarik gitu ya. Oke, maka selanjutnya akan saya kembali serahkan kepada Kak Bernadine selaku MC cantik kita hari ini. Silakan Kak Bernadine. Halo adik-adik. Balik Halo. lagi sama kakak. Gimana? Tadi talk show-nya seru abis banget apa enggak? Apa B aja? Seru. Habis. Oke dong, pasti dong. Udah kan tadi udah keliling-keliling SMP Al-Hikmah. Habis itu udah ada talk show yang pasti di dalamnya tuh banyak banget yang bisa diambil kan? Nah, sedih nggak sih talk show-nya udah selesai aja? Sedih. Tapi ya sedih. Tapi jangan sedih. Habis ini ada game nih. Kan tadi di talk show udah ini kan serius, mantengin gitu. Nah, sekarang waktunya game. Semangat nggak? Seneng nggak? Semangat banget. Semangat banget. Iya, kan kita tuh kalau hidup ya dibawa santai aja ya kan. Mana masih muda ya kan. Santai aja, hidup mah relax aja ya kan. Nah, habis ini bakal ada game yang pasti nggak kalah seru, nggak kalah kece, yang bakal dibawain sama Kak Azahra atau Zakia. Kalian bisa panggil Kak Zahra aja. Nah, kepada Kak Zahra kami persilahkan. Oke. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian main game. Oke, kakak ulangi ya. Oke, sekarang kakak mau ajak kalian main game nih. Nama gamenya jangan katakan 19. Gini cara mainnya. Nanti ada 2 pemain yang akan bergantian menyebutkan angka mulai dari 1 sampai 19. Nah, nanti pemainnya ini boleh menyebutkan 1 angka atau 2 angka sekaligus ya. Contohnya 2 angka sekaligus itu kayak 3 dan 4. Kalian boleh menyebutnya 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagi pemain yang menyebutkan angka 19, dia kalah. Nah, kalian sudah pada ngerti nggak ini cara mainnya? Yes. Paham ya? Iya. Oke, sip. Oh ya, nanti yang menang insya Allah ada bingkisan menarik loh. Jadi kalian wajib ikut ya. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Yang berkenan silahkan raise hand. Silahkan yang berkenan silahkan raise hand. Oke, ada Farhan sama Oren. Arlians. Oke. Kita mulai ya. Siap? Sudah siap? Dinyalakan dulu dong mic-nya. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Aku Siapa aja. dulu? Yes. Aku aja. Mana? Iya wes. Oke. 1, 2 gitu.
34. 5, 6. 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16. 17. 18. Oh, 19. Oke, selamat untuk Orleans. Dan maaf banget ya buat Farhan, lain kali pasti bisa menang. Gak apa-apa, deg-degan. Nggak apa-apa. Oke. Wah, tadi itu agak ragu-ragu tapi mantep ya. Oke, lanjut ya. Bagi yang mau ikut main, silakan raise hand lagi. Yang sudah boleh lower hand ya. Oke, ada Alisha. Oh. Oke, ada Alisha. Ayo kurang satu nih. Siapa nih yang mau? Oke, ada Naswa juga. Sip. Oke. Oke, udah siap? Kita mulai ya. Kamu aja duluan. Enggak, kamu. Alisha dulu deh, kan tadi yang rahasia duluan. Alisha. Iya. Oke, siap ya? Iya, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Aduh. Wah, Naswa lain kali harus lebih gesit lagi ya. Oke. Karena masih ada waktu, kita main lagi ya. Boleh nih yang mau main lagi, silahkan angkat tangan. Silahkan raise hand. Oke, ini nggak ada yang mau raise hand nih. Hadiahnya masih banyak loh. Serius, nggak mau ada yang raise hand lagi. Aduh. Sudah nih, nggak ada. Nggak ada yang minat untuk ikut main lagi. Ditunjuk aja biar gampang. Oke, kakak tunjuk ya. Oke deh. Kakak tunjuk ya. Ardan dari kelas 6B deh. Sama Azam kelas 6B juga. Minta tolong di spotlight. Azam. Tolong di spotlight. Oke, kalian sudah siap ya? Di-unmute dulu. Aku udah dengerin. Oke, Azam belum tahu ya cara mainnya ya, makanya dong didengerin. Azam paham nggak cara mainnya? Oke, jadi saya belum paham cara mainnya. Belum paham cara mainnya. Oke. Jadi nanti ada 2 pemain yang akan bergantian menyebutkan angka 1 sampai 19. Nah, kalian boleh menyebutkan 1 angka atau 2 angka sekaligus. Nah, 2 angka sekaligus ini contohnya ada 3 dan 4. Itu kalian bisa menyebutkannya 3, 4. Nah, nanti bagi pemain yang menyebutkan angka 19, dia kalah. Gitu. Udah paham? Tadi yang namanya Batia dan Oke, langsung aja ya. Boleh di Arden dulu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. 17, 18. Oke, berarti Azam ya, maaf ya Azam. Tadi Azam bisa lebih paham lagi, pasti bisa menang. Oke, selamat ya Arden. Oke, kita end ya game ini karena sudah selesai waktunya. Oke, selamat buat Arden. Selamat buat Arden, Alicia, dan Orlians. Oke, kalian boleh chat kakak di Zoom ini ya. Tulis nama lengkap kalian, kelas, dan nomor absen. Nah, terima kasih ya yang udah mau berpartisipasi meramaikan game ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Halo adik-adik. Halo. Gimana gamenya? Halo. Kak? Seru. Tadi nggak semuanya ya yang main. Maaf. Deg-degan. Tapi Nggak next mau. time main-main lagi ya kalau ada kesempatan sama kakak-kakak. Oh iya. Selanjutnya Ya, Kak. ini surprise banget sih. Selanjutnya bakal ada kisah inspiratif. Wih, kisah inspiratif. Dibacain oleh siapa, Kak? Siapa lagi? One and only Kak Nafisa Afadiliah Puageno. Yang tadi ikut talk show loh, tahu kan? Tahu Ya, nggak? tahu. Masih inget nggak? Ingat. Oke, FYI aja nih ya. FYI aja. Kak Nafisa ini ikut The Voice Kids Indonesia yang ada di GTV itu, tahu nggak sih? Ya, tahu. Tahu. Nah, terus video audisinya ini sekarang udah ditonton sama 4,2 juta orang, Dek. Gila nggak sih? Seleb banget, ya ampun. Gila banget. Keren ya sih? Kan ketemu seleb loh. Kalian ketemu seleb loh. Seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Seneng? Senengnya? Seneng? Senengnya? Ya. Seneng, Kak. Gitu dong. Ya, senang ya, senang. Seneng. Oke. Langsung aja kali ya. Kan kalian kayaknya udah pada nggak sabar ketemu Kak Nafisa ya. Ya, nggak sabar banget. Oke, langsung aja. Iya, nggak sabar. Oke, langsung aja. Kak Nafisa, kami persilakan. Assalamualaikum adik-adik semua. Bisa dengar suara kakak dengan jelas? Bisa. Alhamdulillah bisa, Kak. Bisa. Bulele. Foto aja, foto. Welcome to Asela 2K21. Selamat datang adik-adik SD Al Hikmah. Mari bergabung bersama kami. SMP Al Hikmah berbudi berprestasi. Welcome to Indonesia ragam ceritanya. Pernahkah kalian dengar kisah Aji Saka tentang asal-usul aksara Jawa? Begini kisahnya. Namanya Aji Saka. Ia adalah seorang pemuda yang berasal dari bumi Najeti. Nah, adik-adik semua, Aji Saka memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Dan ia selalu menggunakannya untuk melindungi sesama. Aji Saka juga memiliki 2 orang abdi kepercayaannya bernama Dora dan Sembodo. Pada suatu hari adik-adik, Aji Saka menyampaikan niatnya untuk mengembara. Ia juga menitipkan keris pusaka andalannya kepada Sembodo untuk dijaga. Dan ia berpesan agar tidak memberikan keris itu kepada siapapun sampai ia sendiri yang akan mengambilnya. Berangkatlah Aji Saka mengembara. Dalam pengembaraannya adik-adik, ia singgah di sebuah negeri bernama Medang Kamulan.
Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim, kejam, dan tega membunuh rakyatnya yang tidak patuh. Sebenarnya rakyat sangat menderita, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di pinggiran desa negeri Medang Kamulan, Aji Saka tinggal di rumah seorang perempuan tua yang hidup sebatang kara. Ia memanggilnya Simbo. Simbo sangat menyayangi Aji Saka karena budi pekertinya. Nah, adik-adik semua, pada suatu hari, Aji Saka terkejut melihat Simbo sedang gelisah dan murung. Alawan is lost in life, Salawan too much to ask. Is it something wrong with me? Oh, all I want is a good guy. All my expectations far too high. Oh, Simbo ini sudah tua. Simbo hidup sebatang kara. Mbok hanya ingin negeri ini kembali sejahtera, Le. Apa ya terlalu susah? Tapi Mbok yakin ini adalah keinginan seluruh rakyat Medang Kamulan. Bo, izinkan saya untuk pergi ke kerajaan Medang Kamulan dan bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar. Kekejaman ini harus dihentikan, Bo. Pergilah, Le. Pergilah. Simbo nggak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korbannya. Bismillah, doa Simbo selalu menyertaimu. Adik-adik semua, berbekal doa restu dari Simbo, Aji Saka pun pergi ke kerajaan dan menemui Prabu Dewata Cengkar. Yang mulia, saya Aji Saka. Atas nama rakyat, saya datang menghadap. Hamba mohon kebijaksanaan Baginda untuk melepaskan seluruh rakyat yang tak berdosa. Biarkan saya yang jadi gantinya. Oh, ada pahlawan kesiangan. Tapi, baiklah. Katakan satu permintaan dan akan kukabulkan. Hamba hanya ingin tanah seluas ikat kepala hamba dan bisakah kau ukurkan itu untuk hamba? Prabu Dewata Cengkar pun menyetujui permintaan Aji Saka. Ia mulai mengukur mundur sambil terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba adik-adik, ikat kepala Aji Saka berubah. Panjangnya tak terhingga. Dan Prabu Dewata Cengkar pun tak merasa. Tak terasa dia sudah ada di ujung tebing. Ia panik, terkejut, lalu jatuh ke dalam jurang. Ya, adik-adik semua, rakyat Medang Kamulan sangat gembira atas kematian Prabu Dewata Cengkar. Lalu mereka pun menobatkan Aji Saka sebagai penggantinya. Nah, adik-adik semua, di bawah kepemimpinan Prabu Aji Saka nih, negeri Medang Kamulan kembali sejahtera. Rakyat sangat mencintai Prabu Aji Saka. Hingga pada suatu hari, Prabu Aji Saka teringat akan keris pusaka dan 2 orang abdi kepercayaannya. Ia pun mengirim utusan untuk pergi ke bumi Majeti. Sesampainya di sana, utusan sang raja bertemu dengan Dora. Mereka pun pergi menemui Sembodo untuk menyampaikan pesan
sekaligus perintah dari Prabu Ajisaka. Tapi adik-adik dengan tegas Sembodo menolak. Mbah, ini adalah perintah dari Prabu Ajisaka. Ia berpesan kepadaku untuk tidak memberikan keris pusaka ini kepada siapapun sampai ia sendiri yang akan mengambilnya. Paham? Aduh, angel wes. Gini loh, Sembodo. Ini adalah perintah dari Prabu Ajisaka. Masa kamu ini tidak percaya sih? Boh, pokoknya Karah Gayung Sari. Jaga amanah itu harga mati. Piye iki? Oh, atau jangan-jangan kau ini mau mengambil keris pusaka milik Prabu Ajisaka? Iya. Enggak gitu maksudku. Kok jadi nuduh aku? Nih, rungokna ya. Iwak belot, sambal terasi. Pilih gelot, timbang dituduh pencuri. Apa jangan-jangan kamu ini ingin menguasai keris pusaka milik Prabu Ajisaka? Iya, ngaku kamu. Akhirnya adik-adik perdebatan mulai memanas. Mereka saling curiga. Pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran itu terus terjadi sampai berhari-hari. Sampai pada suatu hari mereka letih dan mereka sama-sama mati. Di sisi lain adik-adik, Ajisaka mulai gelisah karena utusannya tak kunjung tiba. Ia pun memutuskan untuk menyusul pergi ke bumi Majeti. Sesampainya Ajisaka di bumi Majeti, ia terkejut melihat dua orang abdi kepercayaannya kini telah terbujur kaku menjadi seorang mayat. Ya, Dora dan Sembodo gugur demi pengabdiannya. Dora gugur sebagai abdi yang patuh pada perintah, dan Sembodo gugur sebagai abdi yang kuat menjaga amanah. Adik-adik semua, Prabu Ajisaka sangat menyesal. Kini ia kehilangan dua orang abdi yang sangat setia. Dan untuk mengenang mereka, Ajisaka pun menciptakan sebuah geguritan melalui deretan aksara yang sampai saat ini kita kenal sebagai aksara Jawa. Hono Coroko. Ada dua orang. Doto Sowolo. Mereka bertempur. Podo Joyono. Mereka sama-sama kuat. Mogo Botongo. Mereka sama-sama mati. Nah, adik-adik semua, itu adalah akhir cerita dari kisah asal-usul aksara Jawa. Boleh aku dengar menurut kalian nih, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Boleh raise hand ya. Siapa ini? Adik-adik semua? Oke, bisa dipilih satu ya. On cam dulu dong yang raise hand. Oke, hai Raditya. Halo. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semuanya hikmah apa sih yang Mahyong itu amanat kan? Gimana? Mahyong itu amanat. Mahyong itu amanat. Kenapa? Mahyong itu amanat kah? Mahyong itu amanah atau? Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil menurut Raditya deh? Menjaga amanah itu penting. Iya. Ya, walaupun pada akhirnya Sembodo harus gugur, tapi dia gugur sebagai seseorang yang berhasil menjaga amanah. Kalau dari sisi karena zaman dulu nggak ada alat komunikasi. Erlangga, kira-kira apa yang bisa kita? Kesetiaan.
Halo Erlangga. Kesetiaan. Kesetiaan, wah luar biasa, benar banget. Dan dan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Prabu Haji Saka nih, sebagai seorang pemimpin, kita harus bijak untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih Erlangga dan Raditya. Oke, adik-adik semuanya, keren banget tadi teman-teman kalian sudah bisa menceritakan hikmah dari cerita yang hari ini Kanafisa sampaikan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya dan sampai bertemu di SMP Al-Hikmah Surabaya. Kanafisa tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya. Halo adik-adik. Halo. Gimana nih ceritanya? Bagus. Banget ya Kak Nafisa. Kayaknya kalau ikut MasterChef menang deh. Menang. MasterChef. Makan dong. Pengen makan. Oke. Nah, guys, nggak kerasa banget ya. Kita udah di akhir nih. Tapi sebelum kita say goodbye, ayo kita penutupan dulu nih, guys. Tapi sebelum penutupan, kakak punya pesen buat kalian. Kan ini kan udah banyak nih tur-tur di sekolahnya. Kalian pasti kepo dong. Ya nggak? Iya. Ya. Nah, tapi ini tuh belum semuanya karena masih banyak banget spot-spot yang menarik. Jadi kepo nih. Makanya join SMP Al-Hikmah. Oke, guys. Ayo kita penutupan ya. Penutupannya kita alhamdulillah dan doa kafaratul majelis aja. Bareng-bareng ya. Oke. Oke. Abata. Mohon maaf kalau misalnya kakak dan yang lain ada salah kata maupun yang disengaja atau tidak. Oke, see you di SMP Al-Hikmah ya semuanya, walaupun nanti kakak udah lulus sih, cuman bakal ada kakak kelas yang nggak kalah kece sama kakak. Oke, dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Assalamualaikum. Ini Boleh nih. Assalamualaikum. Audio Jungle.